Hari itu Mbak Abdullah Hazik, pengasuh generasi kedua Pondok Pesantren Salafiyah Balekambang Jepara Jawa Tengah, sebagaimana pernah diceritakan langsung kepada saya oleh Pak Saat, sedang memberi dawuh perintah kepadanya untuk membersihkan serta mencabuti rumput-rumput di halaman dalam. Minta tolong Kak, sampeyan bersihkan halaman dan cabuti juga rumput-rumput yang ada, kata Kiai yang biasa dipanggil Mbah Dullah pada santri asal Brangsong Kendala Jawa Tengah itu. Santri Saat pun segera mengerjakan dawuh perintah Mbah Dullah. Dia bersihkan halaman dalam Kiai serta mencabuti rumput-rumput yang tumbuh di halaman dalam. Namun sebelum santri Saat selesai, Mbah Dullah yang merupakan salah satu santri Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, memanggilnya dan bertanya, "Sampeyan tahu tanaman kencur Kak?" "Tidak tahu Mbah," jawab santri Saat jujur. "Di tempat sampeyan ada tanaman kencur tidak?" lanjut Mbah Dullah. "Tidak ada Mbah," jawab santri Saat dengan rasa penasaran, mengapa Mbah Dullah bertanya tentang tanaman kencur. "Ya sudah, teruskan pekerjaanmu dan tolong kamu panggilkan Kang Fulan ke sini," tutur Mbah Dullah. Mbah Dullah memang seorang kiai yang dikenal dengan kerendahan hatinya. Semua santri-santrinya baik yang besar maupun kecil semuanya dipanggil dengan panggilan Kak, bahkan kadang ada beberapa santri senior yang dipanggil beliau dengan panggilan Kiai. Santri Saat terkejut sekaligus heran setelah melihat santri Fulan yang tadi dipanggil Mbah Dullah sekarang menanam kembali sebagian tanaman yang telah dia cabut tadi. Dia pun mendekati santri Fulan dan bertanya, "Kang, kok ditanam lagi? Itu tanaman apa?" "Ini namanya tanaman kencur. Ini memang sengaja ditanam Mbah, tapi kenapa kamu cabuti?" jawab santri Fulan. Santri Saat terdiam merasa salah dan takut. Sekarang dia baru tahu mengapa tadi Mbah Dullah bertanya tentang kencur. Ternyata tanaman yang dia kira juga jenis rumput adalah tanaman kencur yang memang sengaja ditanam di halaman dalam. Dalam diamnya santri Saat bertanya-tanya dalam hati, "Kenapa tadi Mbah Dullah kok tidak marah, ya? Padahal jelas-jelas kencur yang telah ditanam sudah banyak yang aku cabuti." Subhanallah, begitulah etika dan bijaksananya Mbah Dullah. Beliau mengajarkan serta mencontohkan langsung, bahwa pertama, klarifikasi itu nomor satu dan penting ketika kita melihat orang lain melakukan atau bertindak salah. Karena itulah Mbah Dullah bertanya pada santri Saat lebih dahulu, apakah dia tahu tanaman kencur atau tidak. Kedua, kesalahan orang yang salah karena ketidaktahuannya adalah mazur atau dimaafkan. Bukankah dalam fikih sendiri jahil atau orang yang tidak tahu selalu ditolerir dalam kesalahannya? Ketiga, meminimalisir mafsadah atau kerugian itu sangat penting. Di samping Mbah Dullah tidak menemukan alasan untuk memarahi santri Saat, beliau tahu bahwa tanaman kencur itu masih bisa ditanam kembali, andai pun nanti setelah ditanam tidak tumbuh lagi, kerugiannya juga tidak seberapa dibandingkan jika Mbah Dullah memarahi santri Saat. Bukankah merupakan bencana dan kerugian besar jika seorang santri mendapat duko dari kiainya? Berhubungan sosial yang dicontohkan Mbah Dullah dalam menyikapi tindakan salah seseorang saat ini rasanya sudah banyak diabaikan. Sekarang banyak yang lebih memilih mendahulukan marah atau menghakimi salah daripada mendahulukan sikap-sikap bijak seperti yang dicontohkan Mbah Dullah. Ditulis sambil ngopi siang di rumah Ikoh, Rabu Kliwon, 03 Safar 1440, tanggal 2 Oktober tahun 2019.